Jadi kan ada petugas yang di Selawi pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair li ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu ila abidi abidin wa dahrid dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan jamaah kaum muslimin dan muslimat streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah. Kita berjumpa kembali di dalam pertemuan yang kesekian kalinya di dalam mengkaji dan belajar ilmu hadis tentang kitab Mukhtar Hadis Asy-Syarif. Kita sampai di dalam pembahasan hadis yang ke-15 di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia adalah pangkal segala kesalahan. Cinta terhadap dunia adalah pangkal segala kemaksiatan. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang bahayanya dampak daripada cinta yang berlebihan terhadap dunia yang tak pandai untuk diarahkan dan dikendalikan. Yang mana pada kalimat cinta dunia adalah yang dimaksud sibuk dengan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada dunia adalah menyibukkan seseorang pada hatinya untuk hal-hal yang tidak sampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang semacam ini amat sangat berbahaya untuk kehidupan umat Islam secara khususnya dan kehidupan umat manusia secara umumnya, di mana cinta kepada dunia bisa berakibat menjadi sebab atau bisa menjadi pondasi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan kesalahan di sini atau kemaksiatan adalah semua hal-hal yang melanggar tentang ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama menyebutkan sebagian besar itu disebabkan karena dunia yang ada pada kehidupan mereka semuanya. Maka dari itu perlu kita mengambil beberapa pelajaran yang ada pada kehidupan orang-orang sebelum kita yang sudah sukses tentang menyikapi tentang keduniawiaan. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengucapkan kalimat tentang menyikapi dunia ini atau sifat-sifat keduniawiaan. Beliau berkata, "Innad dunya halaluha hisab wa haramuha azab." Sesungguhnya dunia itu halalnya akan dihisab, halalnya akan diminta pertanggungjawaban, halalnya akan ada perhitungan kelak di akhirat. Adapun keharamannya sudah jelas siksaan yang menantinya, sudah jelas azab yang menunggunya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka kita dapat pahami dengan baik, jangan sampai cinta terhadap dunia ini menjadi pondasi kerusakan yang untuk kehidupan kita ini. Cinta kepada dunia jangan sampai menjadi sebab terutama yang mengarahkan kita untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran dari ucapan sahabat atau ucapan seorang ulama, seorang yang alim, Yahya bin Mu'az, yang mana beliau berkata, ambil pelajaran. Dunia yang ditinggalkan oleh mayit akan diambil semuanya. Namun semuanya itu
akan dituntut dan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Seorang mayit, andaikan perumpamaan, dia memiliki rumah yang banyak, dia memiliki mobil yang banyak, dia memiliki harta yang banyak. Ketika dia meninggal, semuanya itu diambil oleh ahli warisnya. Namun bersamaan dengan itu semuanya nanti kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemahaman ini ada dalam setiap benak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan terjaga bagaimana cinta yang membuat condong hatinya, jiwanya terhadap dunia hingga mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala akan bisa mereka kendalikan. Maka dari itu, jangan terlalu berlebihan terhadap duniawiyah ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya annad dunya yu'tihallah man yuhibbu wa ma lam yuhib. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya akan memberikan dunia kepada orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang Allah tidak cintai. Maka tidak perlu kita mencapekkan diri kita selalu semua fokus terhadap dunia hingga kita lupa terhadap cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan dunia buat orang-orang yang Allah cintai dan juga buat orang-orang yang Allah tidak cintai. Maka kita jangan terlalu berlebihan terhadap dunia yang semacam itu. Dan ada hal penting juga yang disebutkan oleh lisan para ulama. Mereka berkata, ad-dunya jifah, faman arada minha syai'an falyasbir ala mu'asyiratil kalb. Seorang ulama berucap dengan mengatakan, dunia itu ibarat bangkai. Dunia itu ibarat bangkai. Maka barang siapa yang menginginkan dunia, yaitu bangkai, maka bersabarlah terhadap berlomba-lomba dengan anjing. Karena yang menyukai bangkai itu adalah anjing. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ibarat sebuah contoh yang luar biasa. Diibaratkan dunia itu seperti bangkai. Wa na'udzubillah min dzalik. Anjing akan diibaratkan seperti apa dalam pemahaman ini? Mereka orang-orang yang mengejar bangkai tersebut, sesungguhnya mereka sedang berebut dengan anjing-anjing. Tidak akan menjijikkan kalau pemahaman itu kita tanamkan dalam kehidupan kita, lalu kita fokuskan pada pemikiran kita. Berlebih-lebihan terhadap dunia, sama saja mereka berlebih-lebihan terhadap bangkai, dan mereka sedang berebutan dengan beberapa macam dari anjing-anjing yang ikut andil berebut terhadap bangkai tersebut. Maka dari itu dikisahkan bahwasanya Sayyidina Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salat wa azkat taslim, bahwasanya Nabi Ibrahim ini memiliki 4.000 anjing yang ditugaskan untuk menjaga kambing-kambing beliau. Nabi Ibrahim memiliki 4.000 anjing yang ditugaskan untuk menjaga kambing-kambing beliau, yang dimana setiap anjing tersebut Nabi Ibrahim berikan pada lehernya adalah kalung terbuat daripada emas. Setiap anjing, dari 4.000 anjing, setiap anjing diberikan kalung emas oleh Nabi Ibrahim. Fasu'ila lima fa'ala dzalik. Maka Nabi Ibrahim ditanya, mengapa melakukan hal yang semacam itu? Maka Nabi Ibrahim berkata, li'anna dunya jifah wa tulabuha kilab fadafa'tuha litullabiha. Sesungguhnya dunia itu adalah bangkai, dan yang mencari bangkai itu adalah anjing, maka aku berikan kepada anjing. Diibaratkan dunia, emas dan lain sebagainya itu adalah dunia, dan itu ibarat sebuah bangkai, dan yang mencari bangkai hanya anjing, maka aku berikan kepada anjing tersebut. Pemahaman ajaran dari diri Nabi Ibrahim untuk kita semuanya. Beliau seorang yang kaya, seorang nabi memiliki harta berlimpah, namun kekayaannya tidak menjadikannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak pada diri Nabi Ibrahim tetap tidak menggugah hatinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggugah hatinya untuk terlepas bagaimana beliau sampai kepada Allah, hingga Nabi Ibrahim memiliki derajat yang khusus di sisi Allah sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
jamaah streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, hal-hal yang semacam ini perlu kita fahami dengan baik dalam kehidupan kita. Mencari dunia itu hal yang harus. Memiliki dunia bisa-bisa saja, namun mencintainya dengan secara berlebihan hingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita disibukkan kepada selain Allah, hal itu hal yang tercelah. Banyak kita menyaksikan sejarah, berapa banyak orang-orang mulia di sisi Allah, mereka yang bertahta dan berharta, namun tidak menjadikan mereka lupa kepada Allah. Kita mengenal Nabi Daud, kita mengenal Nabi Sulaiman, mereka orang-orang saleh hingga sampai derajat sebagai para Nabi Allah. Kerajaan tahta yang mereka miliki tidak membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal berapa banyak para nabi, para rasul yang menjadi harta yang kaya pada diri mereka, namun tidak membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan dunia yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita cintai, tapi untuk kita kendalikan dan manfaatkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dari hadis ini muncul beberapa poin yang bisa kita ambil manfaat. Yang pertama, la khair fil hubbid dunya mutlaqan. Tidak ada kebaikan secara mutlak bagi mereka orang-orang yang mencintai dunia secara berlebihan, yaitu condongnya hati kepada dunia hingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin yang kita bisa ambil adalah az-zuhud fid dunya huwa asas najah fiha wa minha, yaitu zuhud, hidup yang sederhana, hidup yang tertata dengan baik adalah jalan pondasi keselamatan dan keberhasilan di alam dunia ini. Dan perkara yang paling penting juga, poin yang ketiga, ambillah dunia bagi seorang mukmin hanya untuk sekedar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dunia itu sedikit, sedang ataupun banyak, jadikan semua dunia yang kita miliki jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita fahami hadis yang ke-15 ini. Adapun hadis yang ke-16, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda dengan mengucapkan kalimat huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bil syahwat, rawahul Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad bersabda, diliputi atau dikelilingi surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai, dan diliputi atau dikelilingi neraka itu dengan hal-hal yang disukai. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menginfokan kepada kita bagaimana kita harus bersungguh-sungguh untuk menggapai kenikmatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Yang dimaksud di sini diliputi, perlu ijtihad, perlu tekad yang kuat, perlu usaha yang sungguh-sungguh. Semisal pada saat-saat Ramadan semacam ini, kita diperintahkan untuk menahan lapar dan haus dan menahan diri dari segala hal-hal yang membuat puasa kita batal, yang membuat puasa kita gugur. Bisa jadi sebagian di antara kita, ataukah mungkin besar di antaranya, golongan di antara kita ini tidak menyukai. Mereka ingin makan, mereka ingin minum, mereka ingin mendatangi istri-istri mereka, namun diperintahkan untuk tidak melaksanakan itu sebagai bentuk jalan untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semisal melaksanakan salat 5 waktu dengan secara berjamaah, lalu tidak melupakan salat tarawih secara berjamaah 20 rakaat, lalu ditambahkan 3 rakaat dengan salat witir. Bisa jadi sebagian kelompok itu tidak disukainya karena berat rasanya, namun itulah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana info dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Namun sebaliknya, neraka diliputi dengan hal-hal yang selalu berhubungan dengan syahwat, hal-hal yang disukai. Lihat, semua yang menuju kepada neraka, syahwat pasti mendukungnya.
segala macam bentuk kemaksiatan. Bagaimana syahwat terpancing untuk meminum minuman keras, bagaimana syahwat terpancing untuk berjudi dengan segala macam bentuk perjudian, bagaimana syahwat terpancing untuk melakukan perbuatan zina dengan segala macam janji-janji kemaksiatan zina daripada bentuk kenikmatan-kenikmatan yang menyerumuskan seorang ke dalam kemaksiatan tersebut. Semuanya ini diliputi dengan hal-hal yang syahwat, diliputi dengan hal-hal yang disukai. Maka kita juga harus berijtihad, berusaha, bertekad kuat untuk tidak terjerumus dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji keenakan, kenikmatan, kelezatan terhadap bentuk kemaksiatan, mari kita tinggalkan dengan usaha dan tekad yang kuat. Ketika syaitan dan nafsu datang menggoda kita bahwasanya enaknya meminum khamar, tinggalkan dengan tekad yang kuat. Ketika nafsu dan syaitan datang menggoda kita dengan enaknya mendapatkan jumlah bilangan rupiah melalui jalan perjudian, tekad yang kuat, tinggalkan itu semuanya, karena memang itu jalan untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meninggalkan, maka kita menghantarkan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan jamaah streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, ini poin yang perlu kita ambil pada saat tentang hadis ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal itu. Yang pertama, bahwasanya jalan menuju surga adalah penuh dengan tekad dan usaha yang sungguh-sungguh, dan jalan menuju neraka selalu terseliputi dengan dikelilingi hal-hal syahwat. Maka kita perlu berhati-hati. Dan yang ketiga, hendaknya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mari memfokuskan diri kita agar tidak terjerumus dalam lembah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sungguh-sungguh dengan 2 poin. 1, sungguh-sungguh untuk berbuat taat dan takwa kepada Allah, dan mari kita sungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah kajian kita pada hari ini, hadis yang ke-15 dan hadis yang ke-16 tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.